Pemirsa, panggung dangdut di tengah pemberlakuan PPKM level 3 di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Peserta dangdut mengabaikan protokol kesehatan dengan berdesakan dan tak mengenakan masker. Inilah suasana panggung dangdut dalam acara pernikahan yang digelar warga Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam video, peserta acara mengabaikan protokol kesehatan dengan berjoget berdesakan serta tak mengenakan masker. Bahkan sempat terjadi keributan antar penonton. Tanggapi viralnya video pesta dangdut, BPBD Kabupaten Barito Utara tegaskan acara tidak sesuai dengan perizinan. Izin yang dikeluarkan dalam penerapan PPKM level 3 adalah acara tanpa hiburan. Karena ini suasana PPKM level 3, jadi kita berdasarkan aturan dan ketentuan itu membatasi juga 25%. Nah, penyelenggara harus disiplin melaksanakan prokesnya. Pengunjung juga, tamu-tamu, dan tetap melapor kepada penegak pendisiplinan. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak penyelenggara acara. Kawasan Kabupaten Barito Utara saat ini menerapkan PPKM level 3 dengan sejumlah pelonggaran akibat angka penyebaran COVID-19 yang masih dalam taraf terkendali. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini rencananya vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan akan kembali dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Hingga kini 84% tenaga kesehatan di Rumah Sakit Persahabatan telah menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Hingga awal Agustus, 877 tenaga kesehatan di RSUP Persahabatan menerima vaksin Moderna. Pihak rumah sakit menargetkan penyuntikan booster bagi tenaga kesehatan ini bisa mendekati 100% pada pertengahan Agustus. Penyuntikan vaksin Moderna sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir, menyasar tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Sejak pandemi awal Maret 2020 hingga Juli 2021, sedikitnya 6 orang tenaga kesehatan yang bertugas di RSUP Persahabatan Jakarta meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara rekor tertinggi kematian tenaga kesehatan di Indonesia terjadi pada Juli 2021, yakni 1.299 yang meninggal dunia. Bagaimana jalannya pemberian vaksin dosis 3 atau booster di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta? Kita bergabung dengan Yosepina Damaris di sana. Yosi, bagaimana dengan pemberian booster di Rumah Sakit Persahabatan? Iya, Lovi, penyuntikan vaksinasi COVID-19 ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan di RSUP Persahabatan Jakarta memang untuk hari ini tadi ada jadwalnya, seharusnya dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tapi kemudian diundur karena hari ini pihak rumah sakit hanya fokus melayani vaksin, pemberian vaksin Sinovac untuk umum ataupun masyarakat. Tapi memang dari pihak rumah sakit sendiri sampai dengan saat ini tadi sudah disampaikan pada paket pengantar bahwa targetnya sudah 84,3%. Atau setidaknya 880 tenaga kesehatan dari total 1.045 tenaga kesehatan yang tercatat menerima booster, baik itu dari dokter, perawat, ataupun tenaga pendukung kesehatan lainnya. Targetnya pada pertengahan ataupun akhir Agustus ini sudah mencapai 93%. Kenapa tidak 100%? Tadi disampaikan oleh Dr. Yuda Putra Tristanto selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP Persahabatan Jakarta bahwa masih ada beberapa tenaga kesehatan di rumah sakit ini yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi harus menunggu setidaknya selama 3 bulan baru bisa menerima booster Moderna ini. Selengkapnya kita simak bersama Lovi dan juga pemirsa keterangan Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP Persahabatan Jakarta. Vaksinasi ketiga dengan vaksin Moderna itu sebetulnya setelah kami mulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 24-25 bulan Juli kemarin. Kemudian sasarannya memang kita dari 2.109 pegawai kita itu ada 1.045 sebenarnya nakes kita. Sampai hari ini itu sudah 84,3%. Kita harapkan dalam 2-3 hari, paling tidak minggu ini kita sudah bisa mencapai di 93%.
Kenapa tidak bisa mencapai 100%? Karena terus ada beberapa nakes kita yang sudah terkonfirmasi positif, jadi kami nggak bisa lakukan, harus menunggu dulu 3 bulan baru nanti disuntik yang ketiga. Ya, Lovi, pada dasarnya pemberian vaksin Moderna bagi tenaga kesehatan ini tidak berbeda dengan vaksin pada tahap pertama dan juga tahap kedua, baik itu tapi yang dirasakan memang efeknya tadi disampaikan bahwa mayoritas tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin Moderna ini mengalami efek yang lebih terasa. Jadi vaksin ini lebih reaktif, ada gejala pegal pada titik yang diberi penyuntikan, kemudian juga ada demam, namun ini bisa reda dalam 2 ataupun 3 hari. Tentunya harapan dari pemberian booster ini agar tenaga kesehatan bisa lebih diproteksi dalam menjalankan tugas mereka, bekerja juga lebih tenang karena mereka sendiri merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19. Kita tahu sendiri, Lovi dan juga pemirsa, bahwa angka kematian terhadap tenaga kesehatan di Indonesia juga tidak main-main. Bahkan sampai Juli kemarin totalnya ada 1.299 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan Juli menjadi yang tertinggi. Ada 180 tenaga kesehatan melampaui kasus kematian akibat COVID-19 pada Desember dan juga Januari lalu. Lovi. Terima kasih Yosepina Damaris melaporkan langsung dari RSUP Persahabatan Jakarta. Menteri Kesehatan menekankan dosis ketiga vaksin sebagai booster hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Vaksin dosis ketiga untuk nakes ditargetkan akan selesai dalam 2 minggu ke depan. Kami memastikan bahwa vaksinasi ketiga booster dengan vaksin Moderna itu kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan kita. Sudah didistribusikan ke seluruh provinsi dan saya mohon sekali agar itu segera disuntikan ke seluruh tenaga kesehatan kita agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya nanti pasien-pasien yang masuk. Masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama. Jadi tolong Bapak Ibu, sekali lagi vaksinnya ada, booster ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Karena mereka berisiko tinggi membantu kita. Tapi sisanya Bapak Ibu, tolong kita berikan kepada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksin. Gubernur DKI Jakarta menjamin warga Jakarta yang telah divaksin COVID-19 diperbolehkan beraktivitas di tengah PPKM level 4. Surat vaksin kini menjadi syarat utama beraktivitas baik warga maupun pengusaha. Pemprov DKI Jakarta terus mengenjot vaksinasi COVID-19 untuk menekan penyebaran virus corona di ibu kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar vaksinasi mobil keliling yang diyakini lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan warga. Gubernur DKI Jakarta tegaskan surat vaksinasi menjadi syarat untuk warga dalam beraktivitas baik berniaga atau bermobilitas. Jadi jangan diartikan kalau sudah vaksin 2 kali lalu bebas bepergian kemana saja. Jadi protokol kesehatan harus tetap diikuti. Jadi saya ingin garis bawahi, di Jakarta ada kewajiban untuk menggunakan vaksinasi. Kenapa ya? Untuk perlindungan kita, gitu ya. Kebijakan surat vaksinasi sebagai syarat aktivitas warga tertuang dalam keputusan Disparekraf DKI Jakarta nomor 495 tentang perpanjangan PPKM level 4 yang mengatur operasional usaha warga selama PPKM. Sesuai aturan, karyawan dan pengunjung harus memiliki sertifikat vaksin serta jam operasional hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika ada yang tidak memiliki sertifikat vaksin saat berinteraksi, pengelola tempat yang bersangkutan akan diberi sanksi. Dari Jakarta, Nadia Raisa dan Di Bernardi, iNews melaporkan.